Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Iwadzania, izin memaparkan tugas presentasi kedua, yaitu mencari identifikasi dan perumusan masalah pada artikel pemasaran. Artikel ini saya ambil dari Kompas ID yang diposting pada tahun 2020 dengan judul Multi Platform Diandalkan untuk Pemasaran Produk, yang akan dijelaskan dengan outline sebagai berikut: pembahasan artikel, kajian literatur, identifikasi dan perumusan masalah, kemudian yang terakhir penyelesaian masalah. Selanjutnya dijelaskan bagaimana dalam artikel tersebut membahas mengenai pemasaran multimedia atau multiplatform yang kian diperlukan untuk menarik konsumen. Media sosial juga kian banyak digunakan untuk mengakuisisi konsumen. Pendekatan pemasaran produk tidak bisa mengandalkan satu bentuk media. Pendekatan pemasaran melalui multiplatform diperlukan agar akuisisi dan penjualan tetap tumbuh. Alasannya, konsumen tak hanya mengonsumsi informasi dari satu media atau platform. Hal ini antara lain disebabkan maraknya media dalam jaringan dan luar jaringan, yang membuat pemasar menggeser pendekatan vertikal menjadi horizontal. Pendekatan horizontal inilah yang dinilai efektif untuk keadaan pasar saat ini, di mana posisi pemasar dan konsumennya adalah sama. Keduanya sama dalam hal mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi dengan siapapun, dimanapun, dan dengan bidang yang sama. Marketing Science Lead untuk Facebook di Indonesia, Adisti Latif, mengatakan pemilik merek akan beriklan mengikuti perubahan perilaku konsumen. Ketika perjalanan perilaku konsumen makin kompleks karena mengonsumsi lebih dari satu media atau platform, maka pengukuran efektivitas iklan juga semakin rumit. Data sekunder yang ditemukan pada artikel sebagai berikut. Di antaranya, Expert Solution Director Kantar Indonesia Johan Pangaribuan mengatakan, berdasarkan hasil riset terhadap 11.000 rumah tangga konsumen produk yang terjual cepat atau fast moving consumer goods atau VMCG, 21% responden ingin membeli barang hanya karena menonton iklan di televisi. Sementara 29% responden ingin membeli barang hanya karena melihat iklan di Facebook. Adapun porsi responden yang ingin membeli barang lantaran melihat iklannya di televisi dan Facebook sekitar 56%. Johan mengemukakan hasil riset menunjukkan platform media sosial mempermudah akuisisi konsumen baru dari pemilik merek yang masih memiliki penetrasi pasar di bawah 10%. Hasil penjualan dari konsumen baru yang melihat iklan di Facebook sekitar 23%. Adapun bagi pemilik merek dengan penetrasi pasar di atas 10%, Facebook membantu 53% konsumen lama untuk tetap memiliki barang itu. Johan menyebutkan berdasarkan temuan riset Kantar terhadap lebih dari 100 merek barang VMCG selama 2016 sampai 2017, hanya 73% diantaranya tetap tumbuh. Kemudian pada 2018 sampai 2019 tinggal 42% diantaranya yang tetap tumbuh. Dikatakan tumbuh adalah tetap bisa mengakuisisi konsumen baru dan menjaga loyalitas pengguna lama. Dengan dukungan kajian literatur yang diambil dari jurnal sebagai berikut. Pertama, ada digital marketing yang didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web. Sanjaya dan Tarigan tahun 2009. Kedua, ada menurut Chavez tahun 2009 2.10, retensi tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan tentang konsumen seperti profil, perilaku, nilai, dan tingkat loyalitas, kemudian menyatukan komunikasi yang ditargetkan dan pelayanan online sesuai kebutuhan masing-masing individu. Konsumen saat ini memperhatikan konten yang dipaparkan oleh pemasar sehingga membentuk pemikiran irasional yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian para konsumen. Febrianto, MT tahun 2016. Lalu yang terakhir ada Sugiarto tahun 2003 mengemukakan bahwa penetrasi pasar atau market penetration yaitu merupakan upaya meningkatkan penjualan produk yang sudah dimiliki
oleh pasarnya yang sekarang, antara lain melalui bauran pemasaran yang lebih agresif atau gencar dan besar. Slide berikutnya menjelaskan mengenai identifikasi masalah keputusan pemasaran versus masalah riset pemasaran. Untuk identifikasi masalah keputusan pemasaran diambil dari internal manajemen pemasaran sebuah perusahaan. Kemudian untuk masalah riset pemasaran diambil dari permasalahan riset yang sedang diteliti di lapangan atau dalam artikel. Artikel yang mana keduanya untuk mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang harus menjadi bagian pelengkap dengan penjelasan terlampir pada slide. Berikutnya masuk ke perumusan masalah pada artikel. Di sini terdapat 3 perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menarik minat konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama di era digital. Kedua, bagaimana multiplatform memperluas jangkauannya dalam melakukan promosi produk. Yang ketiga, apa sajakah keuntungan dari multiplatform dalam meningkatkan potensi pemasaran. Yang terakhir adalah penyelesaian masalah dari artikel yang saya temukan. Jadi dari perumusan masalah yang pertama, di sini dapat dijelaskan seperti kualitas produk adalah hal utama, kedua ada manfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi, ketiga berikan penawaran spesial bagi konsumen yang royal, dan yang terakhir mengatasi keluhan konsumen dengan baik. Dari perumusan yang kedua, bagaimana memperluas jangkauan dari multiplatform untuk melakukan promosi produk. Di antaranya bisa membangun branding yang konsisten seperti mempunyai ciri khas, melakukan survei, ini menjangkau customer dengan lebih tepat. Lalu ada maksimalkan promosi di media sosial. Selanjutnya percantik tampilan visual, ini seperti banyak fitur-fitur yang dapat ditemukan untuk mempercantik tampilan toko atau platform yang perusahaan miliki. Kemudian ada berikan informasi yang jelas, ini sederhana tapi berperan penting dalam menarik pelanggan. Lalu ada integrasikan berbagai channel, ini seperti menautkan website pada akun media sosial toko pada perusahaan tersebut di marketplace. Lalu ada dorong pelanggan untuk memberikan review seperti ulasan dari pembeli yang biasanya menjadi penentu terbesar dalam keputusan pembelian customer. Terus ada aktif membagikan konten menarik, ini konten-konten yang menarik dan relevan bagi customer. Berikutnya ada berikan respon yang cepat, biasanya untuk membantu menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Yang ketiga ini keuntungannya apa saja dari multiplatform dalam meningkatkan potensi pemasaran. Ini bisa jadi mendapatkan akses tanpa batas lewat situs dan media sosial, juga kemudahan operasional marketing online, memudahkan akses informasi bagi konsumen, juga meningkatkan profit usaha dan memudahkan evaluasi usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran produk sudah semestinya menyinergikan multimedia atau platform. Sinergi seperti ini mendorong tambahan penjualan bagi perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.